Three, two, one. Hello, good morning all. Morning, Miss. How is it going today? Gimana kabarnya? I am fine, and you? I'm pretty fine, thank you Kak Safia. Neneng gimana kabarnya, sehat? Yeah, I'm fine. Okay, good. Oke, kalau ada temennya yang nggak masuk tolong dikabari ya. Oke, jadi just as usual, Miss akan cek the attendance list itu berdasarkan dengan siswa yang masuk ke Zoom ya. Kalau yang nggak ada keterangan berarti alpha, oke? Oke guys, let's start the lesson today. Karena Miss juga 30 menit lagi itu ada seminar di luar, jadi Miss cuma pakai insya Allah 20 menit atau 10 menit untuk pertemuan kita hari ini ya. Miss mau share screen sekarang. Silakan dilihat. Oke, udah tampil belum ya share screen ya? Terlihat Sudah, belum? Miss. Sudah ya? Oke. Today we will learn about narrative text. Minggu lalu kita belajar tentang artikel teks. Nah, sekarang kita mau belajar narrative text, partnya movie scene chapter. Are you ready, guys? Ready, Miss. Okay, we will start. What is narrative text? Ini sudah menyiapkan 2 gambar. Coba, siapa di sini yang waktu masa kecilnya itu suka nonton film-film kartun semacam ini? Ini film apa nih yang kamu tahu? Snow White. Yes, Betul Snow kan, White. Miss? Ya, betul, Snow White. Jadi 2 gambar ini film Snow White ya. Nah, jadi Snow White ini termasuk ke dalam narrative text. Apa sih narrative text itu? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi narrative text itu adalah teks imajinasi yang bertujuan untuk menghibur si pembacanya, menghibur kita. Jadi yang namanya imajinatif udah pasti itu cerita hayalan ya. Contohnya kayak ini, Snow White. Snow White itu kan cerita hayalan ya, nggak terjadi di dunia nyata. Jadi let's move to the Dongeng next ya, Miss. Dongeng. type of narrative text. Nah, jadi there are 4 types of narrative text. Yang pertama itu fairy tales, atau apa tuh fairy tales? Siapa yang tahu fairy tales? Fairy tales itu adalah cerita dongeng. Nah, ya. Contohnya apa cerita dongeng? Nah, ini sudah siapkan contohnya, itu ada angsa dan telur emas. Pernah dengar nggak ceritanya tentang angsa dan telur emas? Pernah, Miss. Pernah. Ya, itu dia termasuk ke dalam fairy tales atau cerita dongeng. Itu naratif ya. Dan yang kedua itu ada folktale atau cerita rakyat. Apa sih contohnya cerita rakyat? Nah, ini contohnya Sang Kuryang. Sang Kuryang itu masuknya ke dalam cerita rakyat. Ada yang bisa nyebutin nggak contoh lain dari cerita rakyat selain Sang Kuryang apa? Malin Kundang, Miss. Good, Malin Kundang. Itu bisa ya masuk ke dalam contoh folktale. Thank you so much, Tasavia. Dan yang ketiga itu fable. Fable itu apa sih? Cerita tentang Hewan. binatang. Iya. Contohnya apa? The Ant and the Grasshopper. Pernah lihat nggak filmnya? Pernah. Pernah ya. Udah banyak ya di TV juga sering. Itu maksudnya ke dalam fable. Dan yang keempat yaitu contohnya legend atau legenda. Contoh dari legenda apa? Ini dia, The Legend of Banyuwangi atau asal-usul Banyuwangi. Jadi legend ini adalah cerita yang mengisahkan suatu asal-usul suatu tempat ataupun kejadian. Itu maksudnya ke dalam legend. Oke, selanjutnya generic structure ya, atau struktur umumnya apa sih dari naratif teks ini? Orientation itu adalah pengenalan tokoh, tempat, dan juga waktu. Kira-kira informasi-informasi yang mencakup tokoh, tempat, dan juga waktu. Dan biasanya orientation ini tuh adanya di paragraf awal di suatu cerita, ya. Kemudian ada complication. Apa itu complication? Complication adalah masalah atau runtutan masalah yang terjadi. Nah, biasanya ini ada di paragraf kedua setelah orientation. Apa sih masalah yang dibahas dari cerita itu? Yang ketiga ada resolution, ya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, solusi ini tuh masuknya ke resolution, yaitu solusi dari masalah-masalah yang sebelumnya dijelaskan. Apa sih solusinya? Dan yang terakhir ada reorientation. Tapi kalau reorientation ini tuh sifatnya opsional. Dia kadang ada, kadang enggak. Enggak di semua cerita ada reorientation ya. Apa tuh Miss reorientation? Reorientation itu termasuk ke dalam pesan moral ya. Bisa kita katakan pesan yang tersirat ataupun yang tidak tersirat di dalam suatu cerita. Ada nggak sih moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Itu maksudnya ke reorientation. Oke, move. Language features. Kira-kira tatanan bahasanya kayak gimana sih yang harus kita gunakan dalam membuat sebuah naratif teks? Yang pertama, using a verb of time, menggunakan kata keterangan waktu. Apa sih contohnya? Ini dia, ada kemudian. Yang kedua, ada past tense. Jadi kita menggunakan tenses simple past tense.
Jangan lupa kalau past tense itu menggunakan tenses bentuknya ke kata kerja bentuk kedua ya. Ada spesifik karakter. Jadi dalam sebuah naratif teks itu ada spesifik karakternya. Apa contohnya? Aladdin, Snow White. Jadi siapa sih tokoh utamanya tuh dijelasin siapa namanya. Jadi nggak abu-abu ya. Yang keempat ada action verb menggunakan kata kerja, tapi kata kerjanya bentuk kedua dan ada conjunctionnya yaitu kata penghubung. Apa terakhir ada direct speech. Direct speech ini apa sih? Yaitu kalimat langsung. Biasanya nih kalau kamu baca dongeng-dongeng, itu ada kata-kata yang dikutip ya, yang dikutip seakan-akan orang itu tuh lagi ngomong secara langsung. Nah, itu namanya kalimat langsung. Oke, kita langsung masuk ke tes. Jadi karena hari ini Miss itu mau fokus ke reading skill, Miss mau minta Tasavia sama Neneng untuk bacain teks yang ada di sini. Silakan Tasavia, dibaca paragraf pertamanya. One upon a time. Once you Nggak upon bisa, a time. Miss. Bisa sayang. Once you upon a time. Once upon a time. Oh, Live, Mas. lift. Live. Iya, lift. Lived. Iya. A girl. A girl. A girl Huh? named Cinderella. Okay, She good. She lived. lived with her stepmother and stepsister. Okay, good. Next to the second paragraph. Paragraf keduanya. Her Her stepmother her stepmother and stepsister. Apa tuh, Miss? treated yeah, Treat her badly. her badly. One day, a princess of kingdom Invited invited all girls to the ball. to the ball. Cinderella wanted to the ball. Cinderella wanted to go To go there. to go there. Oh Yeah. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Oh good. Oh, I God. don't know. Oh God. Oh God. I do not have a dress. Good. Thank you so much, Tasavia. Oh, God, I don't have a dress. Oke, dilanjutkan paragraf terakhir. Silakan, Neneng. Gak bisa, Miss. Bisa, sayang. Ayo, Miss bantu. Tadi juga Tasavia bisa kok. Okay. A very, Good mother. yes, helped her. Fit. She changed She changed her her dress into beautiful ones. into beautiful ones. Yes. That, Then Cinderella okay. came to the ball. A prince fell fell in love. with her. Yes, good. They got married and Lived lived happily ever after. Oke, thank you so much, Nenek Barka. Nah, sekarang kita mau identifikasi nih. Oke, paragraf pertama ini ternyata adalah orientation. Kenapa sih di orientation? Ada yang bisa jawab nggak? Tadi orientation itu isinya apa aja? Karena itu memperkenalkan tentang Cinderella. Iya, betul. Pemeran-pemerannya. Pintar. Mother dan Kemudian ada yang bisa nebak nggak? Step kedua ini nih, paragraf kedua ini tentang apa? Bagiannya. Unit structure-nya apa? Masalah. Iya, masalah ya, atau complication, yaitu pengenalan masalahnya nih yang terjadi apa aja di sini. Dan yang terakhir berarti apa? Solusi. Iya, betul, resolution atau solusi dari masalah tersebut. Coba di paragraf pertama ada warna merah, once upon a time. Itu masuknya ke mana ya? Keterangan apa kalau once upon a time? Waktu. Iya, betul, keterangan waktu. Masya Allah, Tasavia. Terus kemudian kalau yang Miss kasih warna coklat nih ada Cinderella, stepmother, stepsisters, prince, a very good mother. Itu apa ya maksudnya ya? Tokoh. Iya, pengenalan tokoh. Atau apa? Bahasa Inggrisnya apa tadi pengenalan tokoh? Oh, spesifik karakter ya. Spesifik karakter. Nah, sekarang yang warna biru nih, treated, invited, help, change, game, itu maksudnya mana? Ayo, Neneng, apa Neng? Iya, kata kerja bentuknya bentuk keberapa kalau past tense? Bentuk Kedua. Iya, pintar, bentuk kedua. Nah, kemudian nih yang warna hijau, oh God, I don't have a dress. Ada kutip duanya, berarti dia apa tuh maksudnya namanya? Langsung. Iya, kalimat langsung atau direct speech ya. Dan yang warna ungu nih, Den. Apa nih, Den? Kata apa? Penggantung
penghubung atau conjunction ya. Udah paham belum Ya. kira-kira sampai sini? Ada yang masih dibingungin nggak? Paham, Miss. Paham ya? Udah paham. Neneng Batma Paham. paham? Paham. Paham ya? Miss juga udah ambil nilai dari yang tadi kamu baca. Nah, ini ada PR nih buat kalian ya. Silakan dibaca. Kalau udah nggak ada yang ditanyain, rasanya kita udah ada di penghujung kelas nih. Thank you so much for your attention. Kalau nanti mau tanya-tanya masalah tugas, boleh japri aja ya. Feel free for contact me ya. Baik, Miss. Thank itu Miss tutup ya. Ini kita keluarkan dulu. Stop share screen dulu. Thank you so much semuanya. Neneng, Kak Safia. And jangan lupa ngerjain tugasnya ya. Happy Siap, Miss. weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.